Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tepi Layar bersama saya Wahyu. Dan pada video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai simulasi KSN yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 19 Mei 2022. Nah, pada hari Kamis ini merupakan simulasi KSN kedua. Untuk pelaksanaan KSN pada hari kedua ini berjalan lancar, tapi ada beberapa kendala, gangguan kecil yang terjadi ketika pelaksanaan. Tetapi kendala itu bisa langsung diatasi. Nah, di sini saya akan berbagi cerita apa saja sih yang dilakukan proktor ketika pelaksanaan KSN berlangsung. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu teknisi ataupun proktor yang ingin menonton video ini, silakan tonton sampai habis. Mungkin ada sedikit ilmu yang bisa saya share ke Bapak Ibu semuanya. Seorang proktor itu tugasnya adalah mengoperasikan server. Jadi server KSN itu membutuhkan proktor untuk mengatur user, mengatur token, kemudian mereset login, dan mengupload hasil tes. Nah, menurut saya ada 3 bagian atau 3 tahapan proktor. Yang pertama adalah sebelum tes berlangsung, ketika tes berlangsung, dan yang terakhir adalah setelah tes berlangsung. Bagian pertama adalah sebelum tes berlangsung. Jadi proktor itu menyiapkan ataupun menghidupkan komputer servernya. Dan pastikan bahwa komputer servernya sudah terhubung ke jaringan internet dan sudah terhubung ke jaringan kliennya. Dan pastikan proktor juga memeriksa komputer kliennya masih terhubung internet ataupun sudah terputus dengan internet. Nah, untuk pelaksanaan ini, simulasi KSN yang semi online ini, komputer kliennya tidak terhubung ke internet ya. Jadi harus diputus. Contoh ataupun indikator bahwa komputer kliennya itu sudah terputus dengan internet luar adalah di ikon internetnya itu ada tanda pentungnya ya. Jadi itu menandakan bahwa komputernya tidak tersambung ke internet luar. Kemudian bagian kedua, ketika tes berlangsung. Apa sih yang harus dilakukan seorang proktor? Yang harus dilakukan seorang proktor adalah menjalankan VHD-nya, kemudian login, menggunakan username dan password yang telah didapat dari website. Kemudian merilis token ataupun menampilkan token dan menginformasikan ke peserta KSN atau ke siswanya ya. Kemudian setelah itu mengaktifkan kelompok tes. Nah, ketika tes berlangsung itu mungkin ada beberapa anak yang mengalami gangguan dan harus keluar dari aplikasinya. Nah, maka dari itu proktor mempunyai tugas untuk mereset login. Nah, setelah itu bagian ketiga, ketika tes selesai, apa yang dilakukan oleh proktor? Yang dilakukan oleh proktor adalah mengupload hasil tes ya. Jadi di menu itu ada yang namanya upload hasil tes. Kemudian mungkin ada beberapa siswa yang lupa untuk mengeklik selesai ketika berakhirnya tes. Nah, maka dari itu proktor harus harus mengeklik selesai di menu adminnya. Nanti baru bisa diupload hasil tesnya. Nah, di sini saya sudah membuat tutorial ya, apa yang dilakukan oleh proktor ketika hari H dari awal sampai akhir. Jadi pada tutorial ini saya membuatnya dari pertama kali menjalankan Esambro admin sampai mengupload hasil dan logout. Nah, kemudian setelah
out dari Esambro adminnya, itu proktor harus mengupload daftar hadir dan berita acara. Nanti untuk yang daftar hadir dan berita acara itu harus di-scan, kemudian di-upload ke website. Jadi itu nguploadnya bukan di Esambro adminnya, tapi di website UBK ya, UBK Kemdikbud. Nah, jadi tutorialnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu semuanya menonton. Maaf kalau misal ada yang kurang ataupun mungkin ada yang belum pas. Di sini saya sudah berusaha untuk membuatnya sederhana mungkin agar mudah dipahami. Langkah pertama yang dilakukan oleh proktor adalah menjalankan aplikasi VirtualBox. Jadi aplikasi VirtualBox-nya itu cuma sampai tahap ini aja. Dibuka, kemudian langkah selanjutnya adalah menjalankan Esambro adminnya. Di sini saya menaruh aplikasinya di folder C, dan jangan lupa untuk menjalankannya secara run as administrator. Dan pastikan bahwa koneksi internetnya itu aktif semua ya. Jangan sampai jalur internet ataupun jalur ke kliennya itu ada yang mati. Nah, setelah Esambro adminnya tampil seperti ini, Bapak Ibu proktor bisa menyeting Chrome path-nya ya. Set Chrome, aplikasi Chrome-nya itu jangan lupa untuk dipilih. Kadang-kadang itu kalau misal tidak disetting lagi mungkin ada yang berubah. Kemudian kalau sudah disetting, kita mengeklik Start Virtual Machine. Itu diklik dan tunggu prosesnya. Itu kira-kira memakan waktu 2 menit sampai 3 menit sampai halaman loginnya muncul secara sempurna. Kemudian setelah halaman loginnya muncul secara sempurna, Bapak Ibu proktor memasukkan passwordnya. Nah, di sini karena ID servernya itu sudah pernah login, maka otomatis terisi sendiri. Nah, setelah muncul di situ ada tulisan aktif, berarti servernya sudah terhubung ke server pusatnya. Nah, sesuai dengan petunjuk yang ada di website, langkah pertama adalah masuk ke menu status tes ya. Jadi di menu status tes. Nah, kemudian masuk ke menu status tes. Pada menu status tes itu nanti digunakan untuk ini, memilih daftar tes dan kelompok tes. Nah, di sini nanti tokennya akan muncul ketika sudah melakukan simpan semua. Tapi mungkin kadang-kadang di sini tokennya lama muncul karena dipengaruhi oleh koneksi internet. Nah, jadi yang menjadi kendala ketika tes itu adalah menunggu tokennya muncul. Nah, mungkin pada video setelahnya itu saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana tata cara untuk mengatasi token yang lama munculnya. Nah, di sini kita sudah memilih daftar tes dan kelompok, dan pastikan bahwa daftar tes dan kelompoknya itu sesuai dengan harinya ya. Nah, kalau misal sudah, nanti tinggal menunggu tokennya muncul. Nah, kemudian langkah selanjutnya sambil menunggu tokennya muncul adalah masuk ke kelompok tes. Pada menu kelompok tes ini, Bapak Ibu proktor harus melakukan assign all kemudian save change ya. Nah, itu pastikan bahwa semua pesertanya itu kecentang semua. Kalau sudah, tinggal di save change. Nah, kemudian masuk ke bagian ketiga ya. Setelah tes berlangsung itu
maka Bapak Ibu Proktor harus mengupload hasil tesnya. Nah, di sini menu yang digunakan adalah masuk ke status peserta, kemudian pilih peserta dan upload hasil. Nah, bagi siswa yang belum melakukan klik selesai, biasanya itu di admin itu muncul indikasi bahwa tes sedang berlangsung dan muncul menu selesai. Nah, agar siswanya itu bisa diupload hasilnya, maka perlu diklik tombol selesai. Nah, tombol selesai ini digunakan jika pesertanya itu lupa mengeklik tombol selesai ya ketika berlangsung dan siswanya sudah pulang. Nah, maka dari itu sedikit saran kalau misal sedang tes berlangsung itu harus mengecek di status peserta ketika siswanya itu mau keluar dari ruangan agar siswa itu bisa melakukan klik selesai ya. Jadi sebelum siswa keluar itu dicek. Kalau misal siswa belum melakukan klik selesai, maka siswa itu bisa login kembali dan mengeklik tombol selesai. Jadi video tutorialnya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Apa saja yang dilakukan oleh proktor ketika hari pelaksanaan tes. Dan mungkin video ini, tutorial ini ya bisa dijadikan sebagai referensi untuk pelaksanaan asesmen nasional karena VHD yang digunakan itu mirip. Malah bisa dibilang itu sama persis ya. Mungkin ada beberapa menu yang dihilangkan tapi tampilannya sama persis dengan asesmen nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.